Halo dan selamat datang di kuliah konservasi tanah dan air online. Masih bersama Satria Gasa. Pada video ini kita akan belajar mengenai teknik konservasi tanah dan air. Ambil posisi nyaman dan simak baik-baik video ini. Jika ada yang perlu didiskusikan, silahkan jangan ragu kontak saya atau tinggalkan pesan di kolom komentar. Oke, pada kuliah kali ini kita akan membahas mengenai teknik konservasi tanah dan air. Pertama kali adalah kita akan membahas untuk apa teknik KTA itu. Awalnya di dunia ini, tutupan lahan hutan itu masih banyak ketika jumlah penduduk itu masih sedikit. Tapi ketika jumlah penduduk itu semakin bertambah karena adanya revolusi industri misalnya, kemudian penduduknya itu meningkat dengan drastis karena ada perbaikan pada bidang kesehatan, sehingga angka harapan hidup manusia juga meningkat. Konsekuensinya adalah dengan adanya pertambahan penduduk yang tinggi, maka kebutuhan dasar itu juga meningkat. Jadi perlu ada pemenuhan kebutuhan dasar. Misalnya sektor pertanian, kehutanan, tambang, dan seterusnya. Nah, kebutuhan-kebutuhan dasar itu dipenuhi dengan aktivitas-aktivitas yang tergantung dengan lahan. Dengan adanya pemanfaatan yang tinggi pada lahan dari aktivitas-aktivitas tadi akan menyebabkan peningkatan laju erosi yang melebihi laju pembentukan tanahnya, atau sering kita sebut sebagai erosi dipercepat. Sayangnya, dengan adanya erosi yang besar itu akan menimbulkan dampak yang tidak kecil juga. Perlu ada intervensi. Intervensinya setidaknya ada dua hal. Yang pertama adalah kita membatasi aktivitas atau usikan pada lahan. Yang kedua adalah rekayasa agar degradasi lahan minimal. Nah, kedua hal ini itu diterapkan pada wilayah yang karakteristiknya berbeda. Karakteristik seperti apa? Kita coba lihat. Nah, kita ilustrasikan dalam sebuah landscape daerah aliran sungai misalnya. Nah, kita punya wilayah hulu, wilayah tengah, dan wilayah hilir dalam sebuah daerah aliran sungai. Kemudian kita memiliki konsep yang namanya kelas kemampuan lahan atau analisis kemampuan lahan, yang sering juga disebut sebagai evaluasi lahan. Nah, ini memang tidak kita jelaskan secara lebih detail di kuliah ini, cuma ini hanya sebagai pengantar saja supaya teman-teman lebih memahami bagaimana hubungannya karakteristik lahan itu dengan penentuan teknik KTA. Nah, oke. Dalam kelas kemampuan lahan itu ada 8 kelas kemampuan lahan. Nah, kelas kemampuan lahan yang nomor 1 atau kelas kemampuan lahan 1 itu adalah kelas kemampuan lahan yang paling bagus. Sedangkan yang 8 itu yang paling buruk. Jadi semakin besar angkanya malah semakin buruk. Nah, semakin bagusnya adalah kelas kemampuan lahan 1 itu bisa digunakan untuk berbagai macam keperluan, bahkan untuk kegunaan yang sangat intensif tanpa menyebabkan degradasi yang berarti. Sebaliknya, untuk kelas yang 8 itu tidak bisa digunakan untuk keperluan-keperluan produksi, hanya untuk keperluan konservasi saja. Jika dipaksakan untuk keperluan produksi, apalagi yang sangat intensif, itu akan menyebabkan degradasi lahan yang serius. Nah, umumnya kelas-kelas kemampuan yang 8, 7, dan seterusnya ini itu terletak di wilayah hulu. Sedangkan semakin ke arah yang hilir, itu memiliki lereng yang semakin datar, sehingga memiliki kelas kemampuan lahan yang semakin kecil atau kelas kemampuan lahan 1. Dikaitkan dengan teknik KTA yang telah disebutkan di awal tadi, yang pertama adalah membatasi aktivitas atau usikan pada lahan. Nah, ini itu kita terapkan pada lahan-lahan dengan kelas kemampuan yang tinggi. 8, 7, 6, dan seterusnya. Kita batasi aktivitas yang ada di atasnya. Kenapa? Karena memang lahan-lahan ini tidak mampu dipaksa untuk produksi yang intensif. Jadi kita batasi untuk menghindari degradasi lahan yang serius. Jika yang lahan-lahan yang memiliki kemampuan yang bisa dipacu untuk produksi,
ya kita gunakan untuk produksi. Karena bagaimanapun kita membutuhkan pemenuhan kebutuhan dasar yang tidak bisa ditunda lagi. Maka kita tetap harus melakukan produksi pada lahan-lahan yang memiliki kemampuan cukup dan baik. Nah, pada lahan-lahan ini itu perlu dilakukan rekayasa berupa teknik-teknik KTA agar degradasi lahan yang terjadi pada lahan-lahan yang digunakan untuk produksi ini itu seminimal mungkin. Jadi bukan dengan pembatasan aktivitas tadi, tapi dengan rekayasa saja. Yang pembatasan aktivitas dilakukan pada wilayah-wilayah yang ada di hulu atau dengan kemampuan lahan yang mulai dari 5, 6, 7, sampai 8. Nah, teknik KTA itu bisa dibagi menjadi 3 kategori. Yang pertama adalah teknik KTA vegetatif, yaitu pengelolaan tanaman atau tumbuh-tumbuhan, serta sisanya, seresah dan lain-lain, sehingga dapat menekan laju erosi dan aliran permukaan. Yang kedua adalah teknik mekanik, yaitu penggunaan konstruksi atau bangunan fisik untuk mengurangi daya erosif air. Yang terakhir, teknik kimia, menggunakan bahan-bahan kimia untuk memperkuat agregat tanah. Nah, jadi yang bisa kita terapkan pada suatu lahan itu bisa satu dari ketiga teknik ini atau bisa kombinasi dari kedua atau ketiganya. Itu semua tergantung kebutuhan yang nanti kita butuhkan pada suatu lahan itu. Oke, kita akan coba bahas satu persatu. Prinsip dari teknik KTA itu yaitu pertama, vegetatif. Prinsipnya pertama adalah mengurangi pukulan langsung butir-butir air hujan dengan adanya intersepsi. Yang kedua adalah mengurangi kecepatan aliran di atas permukaan tanah. Jadi air yang sudah sampai ke permukaan tanah itu kecepatannya dihambat. Misalnya dengan perakaran, dengan seresah, dengan tumbuhan-tumbuhan bawah, dan seterusnya. Sehingga runoff-nya itu tidak terlalu cepat pergerakannya. Kalau cepat memangnya kenapa? Kalau cepat daya rusaknya atau daya angkutnya itu tinggi. Kalau semakin lambat daya angkutnya rendah. Yang ketiga adalah mengurangi daya gerus air karena adanya humus. Yang keempat adalah meningkatkan aktivitas biota tanah dengan memperbaiki porositas, stabilitas agregat, dan sifat tanah. Sehingga tanah itu lebih banyak bisa menginfiltrasikan air, jadi runoff sedikit. Kemudian tanah juga agregatnya kuat, artinya tidak mudah terdetachment oleh hujan dan juga aliran permukaan, dan sifat kimia tanahnya baik sehingga bisa ditumbuhi oleh tumbuhan-tumbuhan secara lebih mudah. Yang terakhir adalah mengurangi aliran air karena adanya evapotranspirasi. Nah, ini karena adanya evapotranspirasi, maka air yang sudah ada di permukaan tanah maupun yang ada dalam tajuk tumbuhan itu akan dikembalikan ke atmosfer, sehingga di permukaan bumi itu jumlah air tidak berlebihan. Kalau jumlah air tidak berlebihan, maka ketika ada air hujan lagi yang datang, air itu bisa akan diretensi. Kalau airnya sudah berlebihan, maka ketika air datang lagi, air yang datang itu segera dibuang menjadi runoff. Berikutnya adalah mekanik. Nah, prinsip teknik KTA mekanik ini yang pertama adalah memperkecil aliran permukaan sehingga tidak merusak. Ya sama seperti tadi. Cuma ini caranya dengan teknik-teknik yang mekanik. Misalnya dengan teras, dengan dam penahan, itu akan memperlambat aliran permukaan sehingga aliran yang bergerak itu tidak terlalu cepat. Dengan seperti itu, sedimen yang dibawa akan dijatuhkan pada lokasi yang kecepatan alirannya mulai lambat, sehingga sedimen itu tidak perlu jauh-jauh dibawa sampai ke hilir. Yang kedua adalah menampung dan menyalurkan aliran permukaan pada bangunan tertentu yang disiapkan. Ini adalah cara yang lain untuk menahan supaya air yang jatuh ke permukaan bumi itu tidak langsung bergerak menjadi runoff, tapi diretensi dulu dalam bentuk misalnya waduk, rora, dan seterusnya. Jadi ketika musim kemarau, air itu juga bisa dimanfaatkan. Yang berikutnya adalah prinsip teknik KTA kimia. Prinsipnya adalah pertama, meningkatkan kemantapan agregat. Jadi dengan agregat yang lebih mantap, tanah itu akan lebih susah untuk di-detach, untuk dipisahkan antar partikelnya. Kemudian yang kedua adalah meningkatkan porositas tanah itu. Dengan porositas yang semakin baik, berarti pori-pori tanah itu membesar dan
mudah untuk dilalui air, sehingga infiltrasi akan lebih lancar. Terakhir adalah meningkatkan hasil tanaman. Dengan meningkatkan hasil tanaman, maka tanaman itu akan tumbuh lebih mudah dan juga tumbuhnya juga produktif. Oke, dari tabel ini kita bisa melihat sebenarnya teknik-teknik KTA apa yang cocok untuk mengontrol erosi yang tertentu. Misalnya kita ingin mengontrol rain splash atau percikan air hujan. Nah, D itu adalah detachment, kemudian yang T itu adalah transport. Terus ada tanda bintang, minus dan plus, artinya yang bintang itu adalah yang kontrolnya kuat, plus adalah moderate control, yang terakhir adalah yang minus itu adalah tidak ada kontrol. Jadi kalau misalnya kita ingin menghilangkan rain splash atau mengurangi rain splash dari sebuah lahan, maka paling bagus adalah kita menggunakan covering soil surface. Jadi kita berikan penutup lahan, misalnya dengan penutupan dari mulsa atau penutupan dari rumput, bisa dengan crop cover juga bisa. Oke, berikutnya adalah penerapan teknik KTA. Nah, ini akan saya bagi berdasarkan penggunaan lahan. Yang pertama adalah lahan pertanian atau cultivated land. Yang kedua adalah padang pengembalaan atau grazing land. Terus yang ketiga adalah hutan atau forest land. Yang terakhir adalah wilayah pertambangan atau mining land. Sebenarnya masih banyak lagi lahan-lahan yang lainnya, tetapi untuk video kali ini hanya saya bahas 4 ini saja. Jika teman-teman tertarik untuk membaca yang lebih lengkap, silahkan baca di bukunya RCP Morgan tahun 2005, Soil Erosion and Conservation.